Kayak kita sakit gigi dulu. Kita sakit gigi, kan kita cepat-cepat cari obatnya ke apotek. Mahal berapapun dibeli kan. Tapi kok sakit hati dibiarkan. Mending mana sakit gigi dengan sakit hati? Biasanya orang hasut itu satu profesi. Pedagang hasutnya sama pedagang. Pejabat hasutnya sama pejabat. Nggak ada pejabat hasut sama ustadz, itu nggak ada. Kalau ada pejabat hasut sama ustadz, itu pejabat gila itu. Nggak pada tempatnya hasutnya. Nah ustadz hasutnya sama ustadz juga. Itu dah fitrah seperti itu. Sabba alayya rizqa sabata rahmatin fa anta raja'ul alamina walau taghat. Kita teruskan. Hati manusia itu ada 3 macam. Nanti kita cek hati kita itu hati yang model bagaimana. Pertama disebut qalbun salim, hati yang selamat, hati yang bercahaya. Dari mana asal cahaya hati tadi? Pertama dari nurul ilm yang masuk, cahaya ilmu yang masuk ke hati. Nurul amal, cahaya amal yang masuk ke hati. Nurul fahmi, cahaya kepahaman yang masuk ke hati. Nurul yakin, cahaya keyakinan yang masuk ke hati, sehingga hatinya menjadi terang dan selamat, yang disebut dengan qalbun salim. Kemudian hati yang kedua, qalbun marid, hati yang sakit. Hati yang berpenyakit di dalam Al-Quran dijelaskan, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yakzibun. Di dalam hati mereka ada penyakit, tapi nggak mau ngobat, ditambah oleh Allah. Jadi kalau hati kita terasa sakit, cepat-cepat cari obatnya. Kayak kita sakit gigi dulu. Kita sakit gigi, kan kita cepat-cepat cari obatnya ke apotek. Mahal berapapun dibeli kan. Tapi kok sakit hati dibiarkan. Mending mana sakit gigi dengan sakit hati? Hah? Pilih mana? Sakit gigi apa sakit hati? Hah? Nah. Sakit hati juga ada obatnya. Ada 5 obatnya kata Sunan Bonang. Itu berdasarkan hadis itu. Jadi kalau hati kita terasa sakit, orang dapat nikmat kita kok seneng, hati sakit itu cepat-cepat diobati. Jangan dibiarkan. Kalau dibiarkan kata Allah ditambah terus penyakitnya. Nah dikhawatirkan nanti hatinya masuk kelompok hati yang ketiga, qalbun mait, hati yang mati. Kalau hati sudah mati, udah nggak ada lagi gunanya nasihat. Mau dinasehati pakai speaker yang harga 100 miliar juga nggak akan mempan. Kenapa? Hatinya sudah mati, qalbun marid, qalbun mait. Jadi pertama hati yang selamat. Kita yang minimal hati yang sakit inilah kita obatin terus ya. Hati kita ini masih sakit. Apa contohnya? Kalau Allah beri nikmat, terasa enak, alhamdulillah, alhamdulillah. Di mana-mana alhamdulillah. Tapi begitu diberi cobaan, bingung. Itu tandanya hati sakit itu. Ya. Nabi Ayub alaihissalam itu diberi oleh Allah sakit 8 tahun. Istrinya namanya Rahmah, Siti Rahmah,
ngomong sama suaminya, wahai Baginda Ayub, Anda ini kan nabi, doanya kan makbul, kenapa nggak mau minta sembuh? Apa kata Nabi Ayub? Saya malu, saya diberi sehat oleh Allah, kekayaan oleh selama 38 tahun. Saya sakit baru 8 tahun. Kalau udah 38 tahun saya sakit, baru saya minta sehat. Kita enggak, baru semenit aja langsung kadang-kadang nyalain Tuhan. Saya udah sholat kok masih sakit juga. Nabi Ayub enggak. Kata Nabi Ayub, kalau saya minta juga kepada Allah sehat, saya tunggu 38 tahun baru saya minta sehat. Begitu pula kita, udah berapa lama Allah beri kita nikmat, lancar semua usaha lancar, berapa tahun? Baru diberi nggak lancar beberapa bulan aja udah bingung. Itu tidak adil itu. Udah minta semua ikhtiarnya ditujukan kepada masalah lancarnya usaha tadi. Atiru Nabi Ayub. Kalau nggak bisa niru full ya setengah lah. Saya udah enak 10 tahun. Saya kalau belum setahun diuji oleh Allah, belum mau minta, ya terima. Nah itu niru 1/10-nya. Nabi Ayub enggak. Kalau sudah 38 tahun saya sakit, baru saya mau doa, minta sehat. Saya diberi sehat 38 tahun sebelum sakit kok. Baru diberi sakit 8 tahun dan minta, malu dia sama Allah. Kita teruskan. Jadi hati manusia itu ada 3 macam tadi. Hati yang mana kita, ya minimal kita yang tengah-tengah lah. Hati yang sakit kita akui aja. Kalau hati kita itu masih banyak penyakitnya, banyak hasutnya, banyak dengkinya. Padahal kata Nabi, innal hasada yakulul hasanati kama yakulun narul hataba. Sesungguhnya hasud dan dengki itu memakan amal kita, kebaikan kita, kalau ada itu amalnya, sebagaimana api memakan kayu yang kering. Itu penyakit hasud, diobati. Bagaimana cara mengobati? Kata Nabi, kalau kita hasud kepada seseorang ada 2 cara. Ya, pertama apa? Keluarkan sedekah, pahalanya niatkan kepada orang yang kita hasud itu. Karena kita hasut sama orang itu udah dosa loh itu. Kadang orang nggak kenal sama kita, nggak pernah minta apa-apa sama kita, nggak pernah nyusahin kita, kita hasutin. Apa urusannya apa? Kecuali kita yang beri dia pekerjaan, kita yang beri dia makan, lalu dia nggak hormat sama kita, mungkin kita marah. Ini kenal aja kagak, kita hasut. Nah ini kan nggak normal itu. Itu yang namanya sakit. Jadi kata Nabi, salah satu caranya apa? Kalau kita hasut kepada seseorang, bersedekahlah atas nama orang yang kita hasuti. Hatinya qalbun marid, hati yang sakit. Contohnya tadi itu masalah rezeki aja, tes hatinya. Bisa diberi manis, tawa-tawa. Bisa diberi pahit, gerutu. Hati sakit itu. Harusnya gimana? Sama aja. Bukankah yang manis Allah yang beri? Bukankah yang pahit juga Allah yang beri? Sama-sama Allah yang beri, kok rasa beda? Tandanya hati sakit. Nah, kita hati sakit lah, banyak-banyak istighfar. Dan kita berupaya untuk cari obatnya. Ada 5 obatnya untuk sakit hati. Pertama, baca Quran dan maknanya. Sering baca Quran, jangan baca-baca doang dengan maknanya. Yang kedua, sholat malam laksanakan. Obat hati itu tahajud. Ya. Yang ketiga, duduk-duduklah bersama orang-orang soleh. Orang soleh itu ciri-cirinya apa? Kalau ngomong pasti yang diomongin akhirat. Nggak mau ngomong politik, nggak mau. Wah politik itu siapa itu, hukumannya sekarang lagi viral siapa itu. Ah itu omongan apa itu? Gunanya apa? Manfaatnya apa omongan begitu? Dia dibilang orang ahli politik gitu. Untuk apa? Dia orang soleh itu kalau kita aja omongannya pasti bab akhirat, bab ilmu, bab akhirat gitu. Sehingga hati kita yang sakit tadi dapat obat.
Kemudian zikir malam yang panjang. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tobat hati itu. Hati galau, bikin maksiat ya tambah kacau. Zikir malam yang panjang. Kemudian sering puasa sunat. Senin Kemis minim lah. Senin Kemis atau ambil Kemis atau Senin. Kalau bisa puasa Nabi Daud. Sehari puasa, sehari berbuka. Itu untuk obatnya hati. Supaya hati kita yang sakit tadi sedikit demi sedikit, sebelum kita berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah sembuhkan hati kita. Karena tidak ada yang berguna di saat pulang kepada Allah. Tidak ada gunanya. Ibaratnya Bekasi Timur ini kita yang punya, besok kita mati tidak ada gunanya. Hanya bikin masalah besok. Ibaratnya nih Pulau Jawa ini kita yang punya sendiri, kan kaya itu. Besok kalau udah datang malaikat maut, tidak ada gunanya. Yang berguna apa? Orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Nah, itu yang dipersilakan oleh Allah dalam Al-Quran. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu yang kita cari sekarang ini. Bagaimana hati kita itu hati yang baik, jangan hasut. Ya. Tapi sakit Ustadz, tandanya hatinya tidak ada penyakitnya, tahan. Namanya juga sakit, diobati ya sakit. Jadi setiap ada peluang untuk hasut, niatkan peluang itu untuk mengobati hati. Kalau ada orang kita hasuti, kelihatan mukanya misalnya, di dalam udah kebakaran ini. Ya Allah, jadikanlah orang ini sebagai obat hati saya. Ya, jangan malah kita marah, tambah terbakar hati kita tadi. Karena memang kadang-kadang Allah utus itu makhluk-makhluknya, hamba-hambanya untuk menguji kita, supaya kita bisa punya hati yang selamat, tidak hati yang sakit, nauzubillah, apalagi hati yang qalbun mait, hati yang mati. Hati mati ini udah nggak mempan. Dalam Quran dijelaskan, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim yusyawatu walahum azabun azim. Nah, kalau udah begitu udah ada harapan, udah mati. Di hasud itu selagi belum dikeluarkan itu belum ada efeknya. Ya. Tapi kalau udah dikeluarkan dengan lirikan mata, dengan ucapan atau gestur tubuh, atau dengan melengak, ya. Ada orang yang kita hasuti, kita langsung melengak. Karena kalau kita lihat mukanya itu, darah kita mendidih melihatnya. Nah, kita melengak. Jadi selagi hasud itu masih bergejolak di dalam, belum dikeluarkan, itu belum ada hukumnya. Cuman kalau kita tidak obati, dia akan menjalar ke yang lain. Nah, hasud itu baru bisa membakar amal seseorang kalau udah dikeluarkan dan udah ada upaya untuk pelampiasan hasud itu dengan cara menghasut orang lain juga. Ya, kamu jangan dekat-dekat si Ono, lu nggak beres itu. Nah, itu baru kebakar tuh amalnya. Ya, tapi kalau hasudnya masih bergejolak di dalam, belum dihukum. Malaikat aja belum tahu gimana dia mau nulis. Yang tahu cuma Allah. Kalau urusan dengan Allah gampang. Yang repot ini udah ditulis malaikat, besok dihisab dan ditimbang. Nah, makanya kalau kita hasud jangan dikeluarkan. Pepatah mengatakan, ya, walaupun harimau, tapi yang ditampilkan tetap kambing. Marah ini, tapi kita tetap biasa. Munafik bukan, kita sedang melawan hasud itu. Karena hasud ini penyakit pertama udah ada dalam surga. Jadi hasud ini adalah warisan iblis. Ya.
Sifat hasud ini warisan iblis. Yang menerima pertama kali warisan iblis ini anaknya Nabi Adam sendiri, yaitu Qabil. Qabil itu tega membunuh saudara kandungnya karena dia dapat warisan hasud dari iblis. Jadi dulu di surga itu hasud sudah ada. Makanya iblis dikeluarkan oleh Allah dari surga, karena orang hasud tidak mungkin bisa masuk surga. Uang dah dalam surga aja dikeluarkan kok. Ya. Makanya di saat kita ada perasaan hasud, berarti energi yang dititipkan iblis ke dalam hati manusia tadi itu bergerak dia itu. Ya. Biasanya orang hasud itu satu profesi. Pedagang hasudnya sama pedagang. Pejabat hasudnya sama pejabat. Gak ada pejabat hasud sama ustadz, itu gak ada. Kalau ada pejabat hasud sama ustadz, itu pejabat gila itu. Gak pada tempatnya hasudnya. Nah ustadz hasudnya sama ustadz juga. Itu dah fitrah seperti itu. Makanya di saat hasud itu bergejolak dalam diri kita, jangan keluarkan, tahan. Dan minta sama Allah, ya Allah, mudah-mudahan dengan perasaan yang sekarang saya tahan ini, Engkau sembuhkan penyakit hasud saya, sehingga saya enggak hasud lagi. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul adil amin.